Halo guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul Mara. Nah, film ini akan berkisah tentang suatu setan yang akan menghabisi korbannya ketika mereka sedang tidur. So, seperti apakah kisahnya? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Di awal film, kita melihat seorang gadis bernama Sophie. Saat itu dia tidur di kamarnya, tapi tiba-tiba dia terbangun setelah mendengar suara berisik. Dia menyadari bahwa pintu lemarinya terbuka, dan karena ketakutan, Sophie pun mulai memanggil ibunya. Sayangnya sang ibu nggak menjawab sama sekali, dan oleh karena itu, dia pun keluar kamar untuk melihat apa yang terjadi. Dia mendengar ibunya berteriak, dan ketika dia mendekati kamar orang tuanya, si ibu keluar dengan wajah ketakutan. Heran dengan apa yang terjadi, Sophie mulai mencari sang ayah, tapi ternyata si ayah udah mati di atas tempat tidur. Setelah itu kita akan melihat seorang psikolog kriminal bernama Kate. Dia tiba di TKP, di mana seorang polisi bernama Mac memberitahunya bahwa seorang wanita bernama Helena udah menghabisi suaminya sendiri. Mike berkata jika mereka perlu mengevaluasi kejiwaan Helena, yang mana saat Kate melihat mayat korban, dia dibuat terkejut dengan keadaan mayat itu. Kate lalu bertanya kenapa Mike memanggilnya ke sini, di mana Mike menjelaskan jika mereka harus memutuskan apakah Helena harus pergi ke pengadilan atau ke rumah sakit jiwa. Kate lalu menemukan sesuatu yang tertulis di selembar kertas, di mana tulisan itu berbunyi Takaha. Dia kemudian menemukan anak dari Helena yaitu Sophie, yang mana Sophie sangat ketakutan dan bersembunyi di bawah tempat tidur. Kate memutuskan untuk masuk ke bawah sana guna berbicara dengan Sophie. Kate dengan lembut meminta Sophie untuk menceritakan apapun, di mana Sophie dengan gemetar mengatakan bahwa dia mendengar suara yang menakutkan. Kate bertanya siapa yang udah menyakiti sang ayah, dan Sophie pun menjawab jika itu adalah Mara. Kate lalu bertanya pada Helena tentang siapa Mara, tapi bukannya menjawab, Helena ini malah berteriak histeris. Selanjutnya kita melihat Kate bersama Helena di ruang interogasi. Helena berkata jika suaminya udah berselingkuh dan mereka berniat untuk bercerai. Hingga malam tadi terjadi sesuatu yang aneh pada dirinya. Helena menjelaskan bahwa dia bangun dalam keadaan lumpuh dan merasa ada yang menindih tubuhnya. Ada sesuatu yang jahat di ruangan itu dan dia mulai mendengar suara aneh. Kemudian dia melihat iblis marah, di mana iblis itu naik ke tubuh suaminya. Helena bersumpah bahwa dia nggak menghabisi suaminya malam itu, tapi kesaksian ini sangatlah nggak masuk akal. Malamnya saat membuat laporan, Kate masih bingung apakah Helena emang udah gila atau dia bicara jujur. Saat itu terdengar suara, dan saat Kate menoleh, gelas di depannya tiba-tiba pecah. Keesokan harinya Sophie mengunjungi Helena, dan mereka pun berbincang seperti biasa. Namun saat waktu kunjungan habis, Helena nggak mau kembali hingga petugas pun harus memaksanya. Malam berikutnya ketika Kate sedang tidur, tiba-tiba dia terbangun dan menyadari jika dia udah nggak bisa menggerakkan tubuhnya. Dia kemudian mendengar suara menakutkan dan dia pun melihat seorang wanita yang berdiri di depan kamarnya. Setelah kejadian itu, Kate dengan kesal melihat gambar Sophie dan menemukan jika ada sesuatu yang tergambar di bagian belakang. Dia pun sadar akan satu hal, di mana gambar itu cocok dengan selembar kertas yang dia temukan di rumahnya Helena. Saat digabungkan tertulis kalimat yang berbunyi jika Takahashi tahu lebih banyak. Ada sebuah alamat yang tertulis di sana, dan keesokan paginya, Kate mulai mencari di mana alamat itu. Saat udah sampai di sana, Kate menemukan jika pintu nggak terkunci. Dia pun masuk ke rumah itu dan melihat bahwa rumah itu seakan udah nggak dihuni. Dia pun mencari Takahashi dan mulai memasuki kamarnya. Tapi betapa kagetnya Kate saat melihat mayat Takahashi yang udah tergeletak. Kate langsung menelpon polisi dan Mike memberitahunya bahwa pria itu bukanlah orang Amerika. Kate menunjukkan bahwa luka-luka itu mirip dengan yang ada dalam pembunuhan suami Helena, tapi Mike menyangkal karena nggak ada cukup bukti yang bisa menunjukkan jika ini adalah kasus yang sama. Untuk mengetahui apa yang terjadi, Kate pergi menemui Helena dan bertanya apakah dia mengenal seorang pria bernama Takahashi. Tapi Helena tetap diam, dan karena hal itu, Kate pun mulai berbagi tentang masa kecilnya. Ketika dia seusia Sophie, ibunya mulai bertingkah aneh.
Sekitar 6 bulan kemudian, sang ibu dinyatakan menderita skizofrenia. Tapi sang ayah malah nggak peduli, dan ibu Kate pun akhirnya melakukan bundir. Hal inilah yang jadi alasan kenapa Kate ingin menjadi seorang psikolog. Mendengar kisah itu akhirnya Helena cerita jika suaminya selalu mengalami ketindihan. Helena ingin membantunya, jadi dia membawa sang suami pada kelompok penderita yang dijalankan oleh Dr. Ellis. Di sana dia pun bertemu dengan Takahashi dan suami Helena pun merasa jauh lebih baik. Tapi pada suatu malam, sang suami terbangun dalam keadaan lumpuh dan juga tanda merah di matanya. Kate berjanji pada Helena bahwa mereka akan menemukan pembunuh dari suaminya. Tapi Helena malah marah dan menegaskan bahwa yang udah menghabisi suaminya adalah setan bernama Mara. Helena lalu menunjukkan tanda merah di matanya, di mana tanda ini adalah tanda jika setan akan datang untuk mengambil nyawanya. Helena memperingatkan bahwa jika Kate gak segera mengeluarkannya dari sini, dia juga akan mati. Kate kemudian menghadiri sesi yang dipimpin oleh Dr. Ellis, di mana orang-orang mulai berbagi pengalaman mereka tentang ketindihan. Mereka semua merasakan jika ada sesuatu yang jahat di kamar mereka, dan salah satu mereka yang bernama Saul mengatakan jika sekarang makhluk itu ada di sini. Saul menambahkan jika dia bahkan melihatnya dimanapun saat dia terbangun. Mendengar itu, Dr. Ellis bertanya siapa yang Saul bicarakan, dan Saul menjawab jika itu adalah setan yang selama ini mengganggu dirinya. Dogi mengatakan jika itu adalah Mara, dan memperingatkan Saul untuk nggak tidur. Dr. Ellis menjelaskan bahwa apa yang dilihat Saul adalah halusinasi, tapi Dogi menegaskan bahwa itu adalah hantu sungguhan. Dogi kembali memperingatkan Saul, yang mana dia mendekati Saul dan melepas kacamatanya. Dogi berkata jika Saul udah dikutuk, yang tentunya hal ini membuat semua orang menjadi panik. Tapi Dogi gak peduli dan memberitahu jika Saul udah ada di tahap akhir. Dia menyuruh Saul untuk melakukan apapun agar dia tetap terjaga. Karena jika Saul ini tertidur, maka hantu Mara akan menghabisinya. Keesokan harinya, Kate memberitahu Meg tentang apa yang dikatakan oleh Dogi. Kate berpikir mungkin Dogi pembunuhnya dan meminta agar Meg mengizinkan Helena untuk bertemu dengan Sophie. Tapi karena mendengar hal ini, Meg jadi marah dan berkata jika kasus ini adalah wewenangnya. Saat Kate kembali ke rumah, dia mendapat pesan suara dari Helena yang mengatakan bahwa Mara semakin dekat dan dia perlu menemui Sophie untuk mengucapkan selamat tinggal. Kate menelpon rumah sakit, tapi ternyata semua saluran udah ditutup. Sementara itu, Saul yang ada di luar gereja terlihat ketakutan dan menyiram tubuhnya dengan bensin. Dia kemudian membacakan doa, dan setelah itu Saul pun akhirnya melakukan bundir. Kate tiba-tiba terbangun dari tidurnya dan menyadari bahwa dia udah ketindihan. Dia mencoba untuk bergerak, tapi sialnya dia malah melihat wanita tua yang ada di bawah meja. Wanita itu tiba-tiba berteriak, dan di saat itulah Kate bisa bergerak. Dia pun secara perlahan menuju meja itu, tapi tiba-tiba teleponnya berdering. Dia mengangkat telepon dan Meg memberitahunya bahwa Saul udah mati. Meg pun menangkap Dogi dan mulai melakukan interogasi. Meg bertanya tentang Takahashi, suami Helena, hingga Saul yang baru aja mati semalam. Namun Dogi malah no comment, dan hal ini membuat Meg menjadi marah. Meg lalu bertanya apakah Dogi yang udah menghabisi mereka semua, tapi tetap aja Dogi ini nggak mau menjawab pertanyaan itu. Akhirnya Kate pun turun tangan dan menanyakan tentang Mara. Dogi akhirnya mau bicara dan berkata jika dia bertemu Takahashi di sesi kelompok Dr. Ellis. Dia adalah orang pertama yang melihat Mara, tapi awalnya Dogi ini menganggap jika Takahashi adalah orang gila. Tapi Mara menampakkan diri kepadanya secara langsung, dan mulai saat itu, dia serta Takahashi mulai menyelidiki tentang Mara. Mereka menemukan bahwa Mara udah memakan korban jiwa sejak zaman kuno, dan Kate pun bertanya kepada Dogi apakah dia tahu tentang suami Helena. Yang ternyata dia mengenal suami Helena yang bernama Matt. Dogi berkata jika Matt udah ditandai oleh setan itu, dan juga menunjukkan tanda serupa yang ada di matanya sendiri. Dogi menjelaskan bahwa dia menyuruh Matt untuk nggak tidur, tapi Matt nggak mendengarkan. Dia pun akhirnya tewas. Lalu Kate pun bertanya, apakah setan ini menandai korbannya terlebih dulu, dan Dogi pun menjawab iya. Namun Meg mempertanyakan, mengapa Dogi masih hidup ketika yang lain udah mati. Hal ini menunjukkan bahwa dia adalah satu-satunya tersangka, tapi sayangnya Meg nggak punya bukti. Kate malah berpendapat jika Dogi punya kepribadian ganda, dan setan itu adalah dirinya sendiri.
Namun Meg nggak punya bukti fisik, dan hal ini nggak cukup untuk menangkap Dogi. Tapi karena mereka punya orang lain untuk dicurigai, maka Helena bisa pulang untuk menemui anaknya. Kate lalu segera pergi untuk menjemput Helena, tapi ternyata Helena udah mati di atas tempat tidur. Kate sangat kecewa akan hal itu, dan dia pun mencoba menenangkan diri dengan berendam air panas. Tapi di saat itu juga, dia pun melihat suatu penampakan. Belum selesai sampai di situ, karena Kate juga melihat bekas langkah kaki. Dia pun sadar jika itu bukanlah mimpi, dan dia pun mengecek matanya. Dan seperti yang dia takutkan, ada tanda setan marah di matanya. Keesokan harinya, dia menyelinap ke kantornya Mike, di mana dia menemukan alamat Dogi dan menemukan paket berisi drive kematian Helena. Dia pun melihat isi dari drive itu dan menonton rekaman CCTV saat Helena meninggal. Dalam video itu, terlihat ada sosok gelap yang duduk di dekat Helena. Kate lalu mengunjungi Dogi, yang mana Dogi menunjukkan semua penelitiannya tentang Mara. Dia menjelaskan jika Mara udah dilihat oleh jutaan orang di seluruh dunia dan dia dikenal dalam berbagai nama. Bahkan di buku mimpi Cina, disebutkan bahwa setan ini udah ada sejak tahun 400 sebelum Masehi. Kate bertanya mengapa marahnya membunuh beberapa orang, di mana Dogi menjelaskan jika setan ini memiliki pola dalam mencari korban. Dia menjelaskan jika kutukan marah ada dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah ketindihan, dan tahap kedua marah akan menandai korbannya lewat mata. Tahap ketiga melibatkan kontak fisik, di mana setan itu akan menindih korbannya dan akhirnya mencekiknya. Satu-satunya cara untuk selamat adalah dengan gak tidur, di mana Dogi sendiri hanya tidur selama 20 menit sehari. Benar itu Kate ingin menghentikan kutukan ini, tapi sayangnya Dogi nggak tahu cara untuk menghentikannya. Kate pun pergi dari sana, di mana dia menemui Dr. Ellis untuk meminta bantuan. Tapi Dr. Ellis tentu nggak percaya akan hal gaib, dan menganggap jika tanda di mata Ellis hanyalah penggumpalan darah. Sedangkan di sisi lain, genset di rumah Dogi tiba-tiba mati. Sementara Kate terbangun karena mendengar suara Sophie, dan dia pun mengecek ke jendela yang saat itu terbuka. Yang ternyata itu cuma mimpi, di mana hantu marah mulai menyerang Kate. Beruntungnya Kate langsung sadar, dan dia pun segera menelpon kakeknya Sophie untuk meminta petunjuk. Yang ternyata Sophie juga sering ketindihan, dan hal itu terjadi sejak kematian ayahnya. Keesokan harinya Kate menerima pesan suara dari Dogi yang memberitahunya bahwa dia udah tertidur dan sekarang mungkin hantu marah akan mengambil nyawanya. Kate segera pergi ke rumahnya Dogi, tapi ternyata Dogi udah mulai menyakiti dirinya sendiri. Dia pun mencoba menenangkan Dogi, dan selanjutnya Kate membawa Dogi ke klinik Dr. Ellis. Ellis memberitahu Kate bahwa yang mereka butuhkan hanyalah tidur nyenyak. Mereka pun akhirnya tidur sambil diawasi oleh Ellis dan juga asistennya yang bernama Charlie. Karena nggak terjadi apa-apa, Charlie memutuskan keluar untuk istirahat. Tapi di saat mereka nggak memperhatikan, hantu marah muncul dan menghabisi Dogi. Ellis sempat melihat kejadian itu, tapi saat dia masuk semua udah terlambat. Namun saat hantu marah hampir menghabisi Kate, beruntungnya Ellis menyadarkan Kate hingga Kate pun selamat. Dari sini semua orang yakin jika hantu marah beneran ada. Kate pun langsung ke rumah sakit karena dia khawatir Sophie akan menjadi korban selanjutnya. Di sana dia bertemu dengan Sophie, yang mana Sophie berkata jika Mara ada di belakangnya Kate. Mendengar itu Kate ketakutan dan menyuruh Sophie untuk jangan tidur. Tapi kakek Sophie yang juga ada di situ malah mengusir Kate karena menganggap jika Kate ini udah nggak waras. Kate langsung pergi ke rumahnya Dogi guna mencari tahu tentang siapa itu Takahashi. Saat dia mulai mencari, Kate menemukan jika orang pertama yang menjadi korban Mara adalah Takahashi. Dia pun menelpon Meg dan bertanya tentang asal-usul Takahashi. Yang ternyata Takahashi dulunya adalah seorang kepala sekolah, tapi dia lari ke Amerika setelah kasus kematian massal para muridnya. Entah karena frustasi atau merasa bersalah, Takahashi melakukan ritual untuk melepaskan hantu Mara. Mendengar itu, Kate berniat kembali ke rumah sakit, tapi sialnya dia malah kecelakaan karena terlalu mengantuk.
Dia pun menumpang sebuah kapal, tapi di sana dia kembali dihantui oleh Mara. Singkat cerita, Kate berhasil ke rumah sakit, tapi saat itu Sophie udah tidur. Dia mencoba membangunkan Sophie, tapi Sophie tetap nggak mau bangun. Hantu Mara akhirnya muncul, dan karena nggak bisa berbuat apapun, Kate pun mulai memeluk Sophie. Gak disangka hantu Mara hilang, dan seakan nggak terjadi apa-apa. Kate akhirnya tenang, dan dia pun duduk di kursi yang ada di sebelah tempat tidur. Kate akhirnya ketiduran, dan dalam mimpinya itu, dia bertemu dengan Sophie. Namun semua itu hanya akal-akalan dari hantu Mara agar Kate ini bisa menjadi mangsanya. Akhirnya Kate pun gak bisa selamat, dan setelahnya, film ini pun selesai. Jadi sebelumnya Takahashi adalah seorang kepala sekolah yang terlibat dalam kasus kematian massal para muridnya. Dia menyediakan puluhan ikan yang udah terkontaminasi dan hal itu membuat 38 murid meninggal. Dan agar selamat dari jeratan hukum, Takahashi lari ke Amerika dan akhirnya dia memanggil setan Mara tanpa alasan yang jelas. Yang mana pada akhirnya gak ada yang bisa selamat dari setan ini. Kat akhirnya mati dan sepertinya setan ini akan terus mencari korban. So mungkin gini aja ya guys pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.